semua, apa kabar? Saya percaya kita semua luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mau menyapa kita semua, saya mau perkatakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Amin. Marilah kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, karena ada kuasa yang mengalir saat nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, Tuhan kita besar. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, Tuhan kita besar. Amin. Ada kuasa yang besar yang mengalir dalam hidup kita.
kita lebih besar daripada apapun, lebih besar daripada masalah dan pergumulan kita. Karena Dia Allah yang setia dan selalu ada buat kita. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Mari bertepuk tangan saudara. Bersuka karena Tuhan kita, Tuhan yang setia, selalu ada dalam kita maupun dalam kita. Saudara, mari katakan, di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Amin. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Amin. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi saudara. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Dia beri penghiburan. Kasih-Nya telah melenyapkan segala kegelapan. Amin. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Hey, amin. Bersuka cita saudara, karena bangga punya Tuhan Yesus yang setia, selalu ada saat susah maupun senang. Amin. Hey, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Amin. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Sukacita. Hey, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Nyanyikan kidung pujian. Hey,
pintu mujizat karena Dia adalah Bapa bagi kami. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang mampu membuat kami merasa dilindungi, merasa dijaga, merasa dipelihara. Kasih Bapa yang setia, yang selalu ada, itulah yang Kau tanamkan dalam hati kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga memiliki Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercies of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Oh, it doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you.
You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Oh, you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. And your love is for me, and your love is for me, and your love is forever. Oh, haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami mengenalmu lebih dalam. Ajar kami mengerti rencanamu Bapa. Sertai kami setiap hari Tuhan. Karena itu yang kami butuhkan Bapa. Oh, thanks Jesus. Haleluya, haleluya. Sungguh manis Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Terima kasih Yesusku. Oh, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terpaku bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu.
beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh haleluya, kami ingin mengenalmu Yesus. Haleluya, kami ingin lebih dekat padamu. Oh Yesus, oh Yesus, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami tak takut akan apapun apabila Engkau besertaku Yesus. Kau Bapakku, Kau Juru Selamatku, Kau yang ku andalkan, satu-satunya hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, gunung batu kami, Engkau tempat perlindunganku, selamanya hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh manis Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Betapa kami mengandalkan-Mu Bapa dalam setiap jalan hidup kami, dalam setiap langkah kami, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, oh tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, kami ada untuk menyembahmu, untuk meninggikan karena Kau yang layak. Dia yang layak, saudara. Tuhan Yesus yang layak terima pujian. Dia setia, Dia selalu ada, Dia beserta dengan kita. Haleluya. Thank Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. 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 Halo jemaat, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Meskipun kita ada di rumah kita masing-masing, tapi ini merupakan kerinduan kami dari gereja supaya setiap kita bisa tetap merasakan hadirat Tuhan. Setiap kita bisa tetap aware dengan hadirat Tuhan, sadar akan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, sedikit renungan yang akan saya sampaikan hari ini, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat semua keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Semua kebaikan, semua kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, dan Engkau layak menerima pujian kami. Engkau layak menerima pengagungan kami Tuhan. Dan Tuhan, kami mau buka hati kami untuk Engkau taruhkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sampaikan apa yang mau Engkau sampaikan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami buka hati kami bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya rindu untuk kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel ketika mereka telah dibebaskan dari perbudakan Mesir dan mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Saudara, ini merupakan satu gambaran saudara dan saya. Kita dibebaskan dari semua yang lama tentang diri kita dan kita dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian kita, Kanaan kita, dan tanah perjanjian kita adalah Yesus. Artinya ketika kita menerima Yesus, kita telah menerima semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Semua ada di dalam Yesus, semua tersimpan di dalam Yesus. Semakin engkau mengenal Yesus, semakin engkau mengenal harta, semakin engkau mengenal rancangan yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Israel untuk mereka masuki tanah perjanjian, Yosua waktu itu memimpin mereka dan mereka menyeberangi Sungai Yordan. Kita tahu ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, ya, keajaiban Tuhan terjadi di sana. Ya, saudara, hari-hari ini mungkin hal yang sama terjadi bagi kehidupan saudara dan saya. Banyak hal yang harus kita seberangi, banyak hal yang harus tetap kita lewati dalam kehidupan ini. Mungkin yang harus saudara seberangi hari ini adalah masalah saudara. Mungkin engkau harus melewati, engkau harus menyeberangi ketakutanmu. Engkau harus menyeberangi waktu-waktu yang sulit dalam kehidupanmu. Mungkin engkau harus menyeberangi pergumulanmu, kemustahilan yang mungkin ada di depan mata kita. Saudara, mungkin ada tanggung jawab, tugas mungkin sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak yang harus kita lalui, yang harus kita lewati. Tapi ketahuilah saudara, kita harus tetap melewati semuanya. Seberangi Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan itu? Ada perintah Tuhan kepada Yosua. Kita akan lihat hari ini dalam Yosua 4. Kita lihat Yosua 4 dari ayat yang keempat. Tuhan menyuruh ya mereka memilih 12 orang dari tiap-tiap suku, ya saudara, satu orang dari tiap-tiap suku, dan mereka disuruh bawa batu dari tengah sungai itu. Dari apa yang mereka lewati dalam kehidupan mereka. Mereka disuruh membawa sesuatu, dan untuk mereka membangun, setelah mereka menyeberang, mereka harus membangun suatu batu peringatan di seberang sungai.
ya, atau yang kita tahu tempat itu bernama Gilgal. Mereka harus bangun batu peringatan di Gilgal, saudara, untuk memperingati apa yang Tuhan telah lakukan, apa yang mereka telah lewati dalam kehidupan mereka. Kita akan baca ayatnya dalam Yosua 4. Dari ayat yang keempat dikatakan, lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Artinya setiap suku harus memperingati, setiap orang, ya saudara, setiap kita. Bukan hanya beberapa orang, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, tetapi setiap suku, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan harus membawa batu ini. Ya, ayat 6, untuk apa? Supaya ini menjadi tanda. Garis bawahi kata menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Saudara, apa yang mau menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini? Melewati apapun dalam kehidupan kita, saudara. Jangan lupa, saudara, untuk kita mengingat batu peringatan. Untuk kita mengingat kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Saya percaya mungkin ketika saudara harus melewati masalahmu, engkau harus melewati titik terendah dalam kehidupanmu, engkau mungkin harus melewati perlakuan gak adil orang, engkau harus melewati waktu-waktu yang sulit hari-hari ini. Tetapi ingat, jangan hanya sekedar kita berjalan untuk melewati, bawa sesuatu dari apa yang kita lewati itu, saudara. Ingat kebaikan Tuhan, ingat penyertaan Tuhan, ingat pembelaan Tuhan bagi kehidupan kita, saudara. Ingat bahwa semua adalah karena Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita peringati, apa yang kita bawa itu bisa menjadi peringatan bagi anak-anak cucu kita. Saudara, apa yang kita mau tinggalkan bagi generasi di bawah kita, bagi saudara-saudara seiman kita yang lain. Biar hari-hari ini saya mengajak setiap kita punya satu kehidupan yang selalu menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Pak, keadaan hari-hari ini susah, tapi saya tetap mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup saya. Keadaan hari-hari ini mungkin berat, tapi saya tetap bisa jualan, keluarga saya bisa tetap makan. Tuhan baik buat saya, Pak. Saudara-saudara, apa yang menjadi kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, bawa itu, saudara. Bawa itu di tengah-tengah waktu yang sulit, bawa dari tengah-tengah sungai. Para orang-orang pilihan dari 12 suku ini, mereka harus membawa batu itu ke seberang. Mereka harus membawa batu dari sungai yang mereka lewati ke seberang untuk dibangun menjadi batu peringatan. Hari ini, apa yang engkau mau bawa? Di tengah masalah, di tengah engkau menjalani pergumulan kehidupanmu hari-hari ini. Apakah engkau hanya mau membawa kekecewaan? Apakah engkau hanya mau membawa berita buruk? Apakah engkau hanya mau membawa apa kata orang, apa yang terjadi mungkin gak adil bagi kehidupanmu, saudara korban dan lain-lain? Atau kita mau membawa batu peringatan? Kita mau membawa kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan sampai di ujung sungai itu, sampai di Gilgal kita masing-masing. Saudara, batu peringatan berbicara apa? Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut itu, di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus, sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Saudara, ada kata tabut di situ.
Tabut berbicara hadirat Tuhan. Apa yang harus engkau bawa ke seberang? Ketika engkau sudah melewati masalahmu, ketika kita setelah melewati waktu-waktu berat pandemi yang hari ini mungkin kita sedang lewati, saudara, yang harus saudara bawa ke seberang adalah, aku bersyukur karena aku boleh berjalan bersama dengan hadirat Tuhan. Saudara, tabut melambangkan kehadiran Tuhan. Ini yang harus kita syukuri, saudara. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Tuhan, saudara, sungai itu terbelah. Karena kehadiran Tuhan ada jalan di tengah-tengah tempat yang mungkin nggak mungkin ada jalan di situ. Tapi kita bisa lihat jalan terbuka bagi kehidupan kita. Karena ada penyertaan Tuhan, karena ada hadirat Tuhan, saudara dan saya mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena ada hadirat Tuhan, kita bisa lewati waktu-waktu ini sebagai pemenang. Karena ada hadirat Tuhan, karena ada hadirat Tuhan, saudara, dan karena ada hadirat Tuhan. Ini yang harus menjadi peringatan bagi setiap kehidupan kita. Aku tahu karena Tuhan menyertai kehidupanku. Aku boleh melewati lembah yang kelam. Aku boleh melewati waktu-waktu yang berat. Mungkin ada keluarga kita yang sakit. Mungkin kita tidak bekerja lagi. Mungkin pekerjaan kita sulit. Atau mungkin kita diberhentikan dari pekerjaan kita. Tapi ketahuilah hari ini, yang harus saudara bawa adalah penyertaan Tuhan. Engkau harus menyaksikan penyertaan Tuhan. Di tengah sungai yang kita lewati, kita bisa melihat ada jalan di situ. Karena apa? Yang membuka jalan adalah kehadiran Tuhan. Saudara, mari, kalau saudara hari ini sedang melewati, kita sedang menyeberangi masalah kita, menyeberangi pergumulan kita, jangan lupa bawa batu peringatan. Jangan lupa mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kehadiran Tuhan dalam kehidupanku. Dan ketika saudara selesai melewati semuanya ini, maka ada satu hal yang akan terjadi lagi, saudara. Kalau kita lihat di dalam Yosua 5, kita lihat dalam Yosua 5 ayat yang ke-9 dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Kalau kita baca ayat 8 ya, dikatakan setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempat masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Saudara, yang terjadi di Gilgal ketika mereka, yang pertama mereka mendirikan batu peringatan. Yang kedua, terjadi penyunatan. Ya, sunat di dalam perjanjian baru berbicara sunat hati. Berbicara sesuatu yang lama yang ditanggalkan dari dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan Tuhan menghapuskan celah Mesir. Ketika saudara sampai di seberang, tujuan Tuhan bukan hanya sekedar saudara menyeberangi masalahmu, menyeberangi pergumulanmu, menyeberangi waktu-waktu yang sulit. Tapi tujuan Tuhan, tadi yang pertama, untuk kita memperingati penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan yang kedua, tujuan Tuhan supaya ketika kita sudah menyeberang, ada sesuatu yang disunat di dalam hati kita. Ada cara pikir kita yang lama yang berubah, saudara. Ada kehidupan yang sia-sia yang berubah. Tadinya hidup saya sia-sia, hanya untuk mencari uang, hanya untuk mencari kesenangan. Sekarang saya mengerti bahwa hidup saya untuk mengenal Tuhan. Dan lain-lain. Tuhan sedang berurusan dengan hati kita hari-hari ini. Tuhan sedang berurusan dengan hati saudara dan saya hari-hari ini. Supaya hati kita semakin murni. Supaya hati kita menjadi seperti hatinya Yesus, saudara. Kita harus terus mengubah hati kita. Karena pertobatan yang sesungguhnya adalah perubahan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Hati juga berbicara cara kita berpikir, saudara. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, kita harus berubah dengan cara berpikir kita setiap hari. Artinya gini loh, saudara. Kalau sesuatu ada yang disunat, artinya harus ada sesuatu yang berubah, saudara. Pastikan engkau bukan hanya sekedar melewati masalahmu. Pastikan engkau bukan hanya sekedar melewati waktu-waktu sulit dalam kehidupanmu. Tapi pastikanlah ada sesuatu yang berubah dari dalam kehidupan kita. Masa sih kita lewati pandemi ini, kita lewati waktu yang berat, kita tetap menjadi kita yang sama? Harus ada yang berubah. Kalau dulu saya pelit, sekarang saya jadi suka memberi.
Kalau dulu saya suka marah, sekarang saya jadi lebih sabar. Kalau dulu saya mikirnya hanya diri saya sendiri, sekarang saya mulai mikirin orang. Dan lain-lain dan lain-lain. Apa yang berubah? Pastikan ada sesuatu yang berubah di dalam cara berpikirmu. Pastikan ada sesuatu yang berubah di dalam hatimu. Kalau tadinya Pak, kebanggaan saya adalah pekerjaan saya, kebanggaan saya adalah prestasi rohani saya. Ketika saya banyak di rumah, sekarang saya tahu bahwa kebanggaan saya hanya Tuhan. Harta yang saya punya hanya Tuhan. Tadinya alasan saya bermegah adalah inilah, itulah. Tapi sekarang saya tahu bahwa alasan saya bermegah cuma satu, dan itu Tuhan. Saudara, itulah sunat hati, itulah perubahan hati. Ketika celah Mesir, ketika semua yang membuat kita hidup sia-sia, yang membuat kita hidup di dalam rasa malu, yang membuat kita hidup di dalam kegagalan, itu dihapuskan dari dalam kehidupan kita. Pastikan dua hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menyeberangi masalah kita, ketika kita menyeberangi apapun dalam kehidupan kita, ingat penyertaan Tuhan, rayakan penyertaan Tuhan. Saudara, syukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan yang kedua, pastikan ada sesuatu yang berubah dari dalam kehidupan kita. Pastikan kita bukan hanya sekedar melewati masalah dan menjadi orang yang sama. Saudara, saya percaya tujuan masalah, ya, kalau masalah datang dalam kehidupan kita, respon kita harus benar. Kalau kita tetap jadi orang yang sama, saudara, ya, maka nggak ada gunanya sebenarnya masalah. Saudara, saya mau bilang gini, masalah tidak mendewasakan kita. Respon kita terhadap masalah, itulah yang mendewasakan kita. Saudara, ada banyak orang mungkin nggak sabar, diujinya dengan orang-orang di sekitar mereka yang bikin mereka jadi nggak sabar, saudara. Ya. Dan itu terjadi 1 kali, 2 kali orang datang, pembantunya bikin dia nggak sabar, supirnya bikin dia nggak sabar, suaminya bikin dia nggak sabar, anaknya bikin dia nggak sabar. Saudara, masalah-masalah yang datang itu nggak mendewasakan dia. Orang seringkali berpikir masalah mendewasakan kita, tapi itu nggak mendewasakan dia. Hanya ketika yang nggak sabar tadi datang dalam kehidupannya, dia mulai jadi sabar, dia mulai meresponi dengan berbeda, itulah yang mendewasakan kita. Saudara, masalah akan datang terus dalam kehidupan kita. Dan masalah gak akan bikin kita jadi orang yang lebih baik, kecuali engkau mempunyai respon yang benar di tengah masalah. Kecuali ada sesuatu yang engkau mau izinkan untuk disunat, untuk berubah dari dalam kehidupanmu. Cara berpikirmu mungkin. Saudara mungkin punya masalah dengan pasanganmu. Masalahnya itu terus. Masalah itu gak akan ngubahin saudara, kecuali cara engkau meresponi, cara engkau memperlakukan pasanganmu akan berbeda. Cara engkau berbicara, engkau ubah. Cara engkau melihat, berpikir mulai dengan positif. Kalau tadinya cuma berpikirnya negatif terus, saudara korban terus, hari ini berubah cara berpikirmu. Sampai cara kita merespon berubah. Sampai sesuatu berubah di dalam hati kita, di dalam cara kita berpikir, saudara. Maka kita telah berhasil melewati sungai Yordan kita. Maka kita telah memenuhi tujuan Tuhan untuk kita berada di Gilgal. Biar firman Tuhan hari ini memberkati kita. Biar Gilgal menjadi tempat peringatan. Dan biar Gilgal menjadi tempat perubahan bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur untuk sejenak kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, menyisihkan waktu kami dan untuk mendengar apa yang Engkau mau sampaikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mungkin melewati masalah, kami mungkin melewati pergumulan, kami mungkin melewati waktu-waktu yang berat dalam kehidupan kami. Tapi kami mau pastikan kami bukan hanya sekedar melewatinya. Tapi ketika kami sampai di Gilgal kami, Gilgal menjadi tempat peringatan bagi kami. Gilgal menjadi tempat perubahan bagi kami. Ada sesuatu yang kami ingat. Yang kami ingat kebaikan Tuhan. Yang kami ingat penyertaan Tuhan. Kami gak hanya sekedar ingat yang pahit. Kami gak hanya sekedar ingat masalah, perlakuan buruk orang. Tapi hari ini kami mau ingat keajaiban Tuhan. Dan kami mau sesuatu terjadi Tuhan ketika kami sampai di Gilgal kami. Kami mau ada perubahan dalam cara kami berpikir. Kami mau ada perubahan di dalam hati kami. Kami gak mau jadi orang yang keras terus. Kami gak mau jadi orang yang hanya memikirkan diri kami sendiri terus. Kami gak mau jadi orang yang hanya mau benar sendiri terus Tuhan. Tapi hari ini kami mau berubah. Buat kami menjadi seperti Engkau Tuhan. Biar ada sesuatu yang disunat dari dalam hati kami Tuhan.
Biar batu-batu peringatan itu terus kami dirikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Hari ini, tangan-Mu ada atas kehidupan mereka. Tangan-Mu menyertai mereka. Tangan-Mu memberkati kehidupan mereka. Mari angkat tangan-Mu di rumah saudara atau dimanapun saudara berada hari ini. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kasih karunia yang melimpah-limpah. Biar berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan yang terus-menerus dari Roh Kudus-Nya menyertai kehidupanmu hari ini selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.